Ya. Jadi kalau kalian ketemu dengan bentuk begini, f titik 2x, pangkat panah ke kanan 3x plus 5, itu disebut dengan notasi fungsi. Tapi kalau kita jabarkan dalam rumus fungsi, x-nya kita dalam kurung dan tanda panahnya kita ganti dengan sama dengan. Sebelah kanannya sama, f-nya sama. Yang berubah cuma titik 2x dengan panah. Itu aja yang berubah. Ya. Sampai di sini dulu aman nggak? Aman? Ya, jadi notasi itu hanya sekedar penulisan, tapi kalau rumus fungsi itu nanti berkaitan dengan nilai fungsinya. Ya. Jelas? Ada pertanyaan nggak dari sini? Ada yang mau bertanya nggak? Apakah ada yang mau bertanya? Aman. Aman. Sekarang Aman. kita uji. Ya, kita uji. Dari rumus fungsi, nanti kita nyari yang namanya ini, kita cari namanya nilai fungsi. Dari rumus fungsi itu berkaitan langsung ke nilai fungsi sini. Ya. Nah, lihat di sini. Ketika di A atau misalkan ini disebut dengan A ini atau domain itu disebut dengan X. Ingat kemarin ketika di koordinat kartesius, ya ketika kita gambarin di koordinat kartesius, domainnya kan di X. X ini sebagai domain. Ya. Dan Y ini sebagai kodomain kemarin ya. Betul? Yang mendatar itu selalu awalnya atau asalnya. Ya. Nah, berarti dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa si A ini juga bisa disebut dengan X. Oke? Dari sini kita bisa simpulkan bahwa si A itu juga bisa disebut dengan X. Ya, nangkep nggak? Anggota si A bisa kita sebut dengan si X karena kemarin kan korelasinya kan domain itu ada di sumbu X. Nangkep ya? Oke. Nah, sekarang kita lihat ketika X-nya sama dengan 0, maka dia punya pasangan itu 5. Ya. Nah, fungsinya, tadi kan kita bicara fungsinya kan ini 3x plus 5. Nah, ketika x-nya 0, panahnya ke 5, maka kita akan uji rumus fungsinya benar nggak? Nah, menguji rumus fungsi, kita pakai nilai fungsi. Ya, oke. Nah, tadi kan rumus fungsinya ini. Fx sama dengan 3x plus 5. Ini rumus fungsinya kan? Nah, sekarang kita masuk ke nilai fungsi. Nilai fungsi ketika x-nya 0, ini kan 0 ya, ketika si 0 ini, maka dia pasangannya berapa? Betulkah 5 pakai rumus fungsi ini? Berarti f, karena x-nya 0, gantikan yang di dalam kurung dengan 0. Sampai sini dulu deh. Kan kita mau uji x-nya ketika dia 0. Ya kan? X yang di sini, gantikan dengan 0. Ini gantikan dengan 0. Karena kita mau x-nya sama dengan 0 dulu. Ya kan? Ketika f-nya 0, maka x-nya yang di sini juga kita ganti dengan 0 juga. Berarti 3 dikali 0 ditambah 5. 3 kali 0 berapa? 0. 0. 0 tambah 5? 5. 0 tambah 5. 5. Nah, maka pasangan di sini, pasangannya si 0 itu kelima. Karena sesuai dengan fungsi yang ada di soalnya. Oke. Sampai sini dulu deh. Dari notasi fungsi, rumus fungsi, lalu ke nilai fungsi. Kita sudah uji ketika x-nya 0, maka dia punya pasangan 5. Ya. 5 ini bisa disebut dengan kodomain bisa, ya.
Ini bisa disebut dengan Y atau kodomain. Nah, bisa juga dia nanti masuk ke range atau daerah hasil. Betul ya? Yang punya pasangan kan itu yang ada hasilnya. Betul? Ya. Di kodomain yang punya pasangan, maka itu masuk ke range atau daerah hasil. Paham nggak sampai di sini? Fungsinya, rumus fungsinya 3x plus 5. Ya, maka ketika x-nya 0, di A itu kan ada 0, 1, 2, 3. Kita ambil A-nya yang x-nya 0. Gitu ya. Ingat kemarin, domain itu kan kalau di koordinat kartesius dia ada di sumbu X, betul? Domain itu kan ada di sumbu X, kodomain di sumbu Y. Dan range juga ada di sumbu Y-nya. Gitu ya. Tadi X-nya sama dengan, kita cek, kalau misalkan X-nya sama dengan 2, apakah betul X-nya kalau 2, pasangannya ke 11? Berarti rumus fungsinya kan ini, fx 3x plus 5. Berarti f2 itu sama dengan 3x. X-nya 2, 3 kali 2 tambah 5. 3 kali 2 berapa? 6 tambah 5. Berarti 11. Betul ya, panahnya kedua, panah yang dari 2 ke 11, betul ya? Oke, Karen, cepat sembuh ya. Benar, betul. Oke. Ingat, panah itu menyatakan fungsinya. Oke, kemarin yang pertama kita belajar relasi. Panah itu ngomongin relasinya. Hanya fungsi kan ngomongin relasi yang khusus. Lebih spesifik lagi relasinya. Di sini fungsinya pakai persamaan 3x plus 5. X-nya itu kan ada di domain. Jadi semua anggota domain masukin sebagai nilai X. Ya. Oke, sampai sini aman? Ada pertanyaan nggak? Nggak ada. Jelas Nggak. ya? Oke, dari notasi fungsi itu tuh penulisannya F titik 2X, tanda panah, lalu persamaannya. Tapi kalau dia dituliskan dalam rumus fungsi, titik 2-nya berubah jadi dalam kurung, ya, tanda panahnya berubah jadi sama dengan. Cuman di situ aja perbedaan notasi dan rumus. Ya, jelas ya? Yuk lanjut yuk. Nilai fungsi sudah. Nah, coba cari Kak Bandar punya sebuah rumus fungsi. Rumus fungsinya adalah fx sama dengan 5x plus 9. Adalah berapa nilai fungsi untuk x sama dengan 2? Berapa nilai fungsi untuk untuk x sama dengan 2? Rumus fungsinya itu ya 5x plus 9. Ketika x-nya 2, nilai fungsinya jadi berapa? Gitu maksudnya. 19. 19. Yang lain? Ya. Enox juga 19. Devlin juga sama 19. Karena ketika x-nya 2 ini berarti x-nya tinggal ganti ke sini kan. Ganti ke sini dan ini gantikan ke sini. Ya. Berarti ketika F2 itu sama 5 kali 2 tambah 9. 5 kali 2 kan 10. Tambah 9 itu 19. Ya. Sampai sini jelas? Nah, jadi nilai fungsi untuk X sama dengan 2 dari Fx sama dengan 5x plus 9 itu adalah 19.
Nah, nanti di kelas 11, nanti kita belajar yang namanya inverse atau kebalikan dari fungsi. Ada fungsi komposisi, ada kebalikan fungsi atau inverse. Tapi nanti itu di kelas 11. Nah, dasarnya dari sini, belajar fungsi itu dasarnya dari kelas 8. Ya, dari relasi dan fungsi. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Apakah ada yang mau bertanya sampai di sini? Enggak? Jelas? Udah dicatat? Yuk, kita lanjut ya. Nah, Kak Bandar punya contoh soal. Kalian bisa lihat dari nomor 1 bagian G. Coba dikerjakan dulu. Lihat dulu nomor 1 itu apakah dia sudah rumus fungsi atau masih notasi fungsi. Ya. Oke, sudah. Nah, yang ditanyakan nomor 1 itu kan rumus fungsinya. Berarti ini masih notasi fungsi ya. Ini kan masih notasi fungsi. Jadi rumus fungsinya gimana? Gitu maksudnya. Berarti kan tadi perbedaan rumus fungsi dan notasi fungsi kan cuman perubahannya tipis banget kan. Ya kan? Berarti titik duanya kan kita ganti dengan dalam kurung. Berarti F dalam kurung X. Lalu panah ke kanannya kita ganti dengan sambangan. 4X min 3. Udah, ini rumus fungsinya udah begini. Bedanya cuma di situ aja, antara notasi fungsi dan rumus fungsi. Ya, perubahannya cuma setipis itu kok. Nggak ada yang lain-lain. Nah, lalu sekarang yang ditanyakan adalah nilai fungsi. Yang B-nya nilai fungsi ketika X-nya 7. Apa nilai fungsi dari rumus fungsi yang ini? Waktu X-nya 7. Gitu. Ada dapat yang B? Berapa? Ketika X-nya sama dengan 7, berapa nilai fungsinya?
25, Husna 25, Fri 25, Enok 25. Berarti kan tinggal ganti saja kan, X-nya dengan 7 betul. Lalu kita masukin ke konsepnya ya. TF 7 sama dengan 4 kali 7 kurang 3. Di 28 dikurang 3, hasilnya 25. Nah, lalu yang D lihat. Yang C. Yang C itu ditanyakan range-nya atau daerah hasilnya. Ya, daerah hasilnya jika domainnya adalah jika domainnya 2, 4, 6. Ingat tadi domain itu kan kalau di kemarin di sumbu di koordinat kartesius domain itu kan sama aja si X-nya kan. Ya kan? Jadi domain ini adalah si X-nya sendiri. Jadi kalau X-nya 2 berapa, X-nya 4 berapa, X-nya 6 berapa gitu. Jadi cari tiga nilai fungsi. Ketika X-nya 2 berapa, ketika X-nya 4 berapa, ketika X-nya 6 berapa. Metrik dapat. Nanti kita cek. Iya. Iya. Nesya, Vanes juga udah jawab ya. Dicek ya. Berarti ketika F2, tadi yang ini dikabur saja lah ya. Oke. Ketika F2 berarti ya, F2, waktu F-nya 2 berarti 4 kali 2 kurang 3. 5 berarti ya. Ketika F4, berarti 4 kali 4 kurang 3. 13. Ketika F6, berarti 4 kali 6 kurang 3. Berarti 21. Oke, good. Nah, keren ya. Jadi kalian udah ngerti ya nilai fungsi ya. Lalu kemudian ada istilah bayangan. Ingat, bayangan itu sama dengan range. Bayangan itu sama dengan range. Jadi kalian cari bayangan dari atau range dari yang 20. Ketika X-nya 20, bayangannya range-nya berapa? Ketika X-nya 20, range-nya berapa gitu. Tujuh tujuh. Wah, panas cepat. Keren. Berarti tinggal masukin aja kan. Intan. F20 kan berarti 4 kali 20 dikurang 3. 80 kurang 3 berarti 70. Jadi nanti kalau ketika kalian di soal ketemu atau di buku ketemu istilah bayangan, maka kalian bisa langsung mengartikannya bahwa itu adalah maksudnya. Ya. Oke? Jelas? Jelas ya? Yuk kita lanjut yuk. Nah ini dia. Kak Bandar punya soal nomor 2. Oke? Punya soal nomor 2. Ini masih notasi betul ya? Lalu yang sebelah sini ditanyakan nanti nilai fungsinya berapa.
ketika F-nya, X-nya diganti dengan M plus 8. Maka berarti kan kalian tinggal begini kalau ketemu soal begini adik-adik. Nggak usah pusing. Nah, ini kan bukan X, gitu kan. Beda, dalam kurungnya bukan X. Rubah dulu aja notasi fungsinya ke rumus fungsinya. Rumus fungsinya berarti kan Fx sama dengan 2X min 3 ya. Gini ya. Oke. Nah, lalu kan yang ditanyakan nilai dari Fm plus 8 berapa? Gak usah bingung adik-adik. Ini yang di dalam kurung ini juga kalian gantikan sama dengan X. Berarti gini, F, X-nya ini gantikan dengan M plus 8. Jadi dia nggak pakai X lagi, tapi pakai M plus 8. Sesuai permintaan soalnya. Sesimpel itu. Jadi ketika kalian ketemu X, nanti gantikan dengan M plus 8. Paham nggak? Paham ya? Lalu kita lanjut. Berarti karena dia 2X, X-nya yang ini gue juga ganti kan. Jadi 2 kali M plus 8 dikurang 3. Gitu maksudnya. Lengkap nggak sampai sini? Paham ya? Perubahan dari X ke M plus 8. Karena di soalnya bukan minta F berapa gitu. Tapi nilai fungsi untuk ketika M plus 8 berapa. Nah, berarti kan kalau kayak gini, ini kan kita kalikan aja kan. Perkalian dalam kurung. 2 kali M berapa? 2 kali M berapa? 2M kan 2M. berarti. 2 kali 8, 16. 16. Lalu dikurang dengan 3 kan ini 3. rumusnya kan. 13. Sampai sini aman nggak? Aman-aman. Aman. Lalu tinggal kita ini kan. Nah 2M-nya kan M belum jelas berapa. Biarin aja. Kita tulis aja tetap 2M. Lalu 16 kurang 3 kan bisa tuh. Berarti 13. Maka ketika nilai fungsi tersebut diganti dengan M plus 8, dia punya hasil 2M plus 13. Gitu. Ya. Jadi jangan bingung kalau nanti dapat soal begini, Kak ini nggak jelas X-nya berapa. Ikutin aja sama yang di soal. Ya. Ikutin permintaan soalnya aja. Oke? Sudah? Ada pertanyaan nggak sampai di sini? Aman. Jadi nggak usah bingung lagi ya. Kalau misalkan X-nya bukan angka tapi persamaan lagi, nggak usah bingung. Kalian tinggal gantikan aja X-nya dengan persamaan itu. Ya, jelas? Silakan dicatat dulu, kalau udah kita lanjut lagi. Ya, yuk lanjut. Lalu sekarang lihat nomor 3. Kak Bandar punya sebuah rumus fungsi seperti itu. Nah, yang ditanyakan adalah tentukan nilai A jika FA-nya 15. Tentukan nilai A jika dia punya nilai fungsi ketika A-nya berapa, hasilnya 15. Jadi kita diminta cari nilai A-nya. Iya, oke Karen silakan. Tadi awalnya fx, sekarang diminta fa. Nah, logikanya bermain nih. Berarti kan kayak tadi juga diminta fx, diketahui, sekarang m plus 8. Lagi ngajar.
Ada. Ya. Jadi nggak usah bingung. X-nya gantikan aja dengan A. Nangkep ya? Awalnya kan fx. Sekarang yang tanya fa. Gantikan aja X-nya dengan A. Udah sesimpel itu kok. 54. Hati-hati. 15 itu udah nilai fungsinya. Kita diminta nyari nilai A-nya atau nilai X-nya, Pet. Bukan nyari nilai fungsinya lagi. Ketika nilai fungsinya 15, maka si A-nya berapa gitu maksudnya. 2. Oke, cek yuk. Ada ganti pakai warna lainnya. Oke. Tadi kan rumusnya adalah fx sama dengan 3x plus 9. Nah, sementara di pertanyaannya diminta fa. Nah, gantikan aja x-nya dengan a. Ya kan? Berarti 3a plus 9. Nah, berapa nilai a-nya kalau fa-nya ini hasilnya 15? 15-nya kita taruh sini. Kita nanti cari nilai a-nya berapa ya? Berarti 3a tambah 9. Nah, 9-nya kan pindah ke sana kan? Berarti 15 dikurang 9, hasilnya adalah 3A. Lalu 15 kurang 9 itu kan 6. 6 sama dengan 3A. Maka A-nya berarti 6 dibagi 3. 6 bagi 3 berarti 2. Ya. Jadi ketika nilai fungsinya 15, maka X-nya berarti 2 yang memenuhi. Ya. Oke. Ada pertanyaan nggak? Sampai di sini bingung nggak? Kalau nanti soalnya Kak Banda rubah-rubah begini. Sengaja Kak Banda kasih yang banyak variasinya. Jadi kalian sudah belajar hasilnya. Aman ya? Ada pertanyaan nggak? Nggak ada. Bisa ya. Nanti kalau dapat soal yang variatif begini, kalian bisa kerjakan ya. Yuk, lanjut yuk. Nah, coba lihat nomor 4. Nah, nomor 4 itu rumus fungsinya menarik. AX plus B. Ya, menarik nomor 4. Rumus fungsinya AX plus B. Lalu diketahui berikutnya kalau F2 itu hasilnya 1, kalau nilai fungsi dari f min 1 hasilnya min 5. Nah, nanti dari dua keterangan ini, kalian cari nilai A dan B-nya berapa. Ya, karena fungsinya kan masih belum masih ini ya, masih blind lah istilahnya, masih belum pasti. Itu kan masih AX plus B kan. Kalau kalian dapat soal gini, apa yang kalian kerjakan dulu? Fungsinya nggak ada masalah. Hanya belum jelas aja A-nya berapa, B-nya berapa, dan itu diminta di soal. Kita cari A dan B-nya. Ya. Yuk, kita coba kerjain pelan-pelan. Masukin aja fungsinya, berarti fx sama dengan ax plus b. Oke? Nah, yang pertama kan diketahui, jika f2-nya sama dengan 1, berarti ini f2. Nah, x-nya ganti dengan 2 ya, berarti a kali 2 tambah b. Betul ya? Nah, si f2 ini punya nilai 1. A kali 2 kan 2a plus b. Oke? Sampai sini dulu deh, aman nggak? Bingung nggak sampai di sini? Mengartikan soalnya terus menjabarkannya. Bingung nggak? Nggak. Nah, lakukan hal yang sama juga dengan yang f min 1.
Lalu F-1 kan? Fx sama dengan AX plus B. Oke, gantikan F-nya dengan min 1. Berarti A kali min 1 ditambah B. Nilai F min 1-nya adalah min 5. A kali min 1 kan berarti min A ditambah B. Iya enggak? Nanti dari dua persamaan yang kita udah dapat ini, kita cari A dan B-nya berapa. Ya. Nah, ini karena ada dua persamaan, kita bisa eliminasi atau bisa substitusi. Ini kan persamaan linear dua variabel kan. Nanti bisa kita substitusi atau kita eliminasi. Nah, gimana caranya Kak? Di sini ada B. Oke. Di sini ada B. Ya. Di sini ada B, di sini ada B juga. Nah, yang paling mudah kita coba eliminasi aja. Ya. Jadi dua persamaan ini kita eliminasi. Kita mau eliminasikan dulu dia. Ya. Bebas mau yang di atas mana, yang di bawah mana. Karena B-nya sama-sama satu, jadi nggak usah pusing. Ya, Kak Bandar taruh misalkan satunya di atas. Kalau kalian mau min 5-nya di atas juga boleh. Ya, ini dikurang 5. Ini min A ditambah B. Nah, Kak Bandar mau eliminasi B-nya atau mau hilangkan B-nya. Eliminasi itu harus ada yang dihilangkan. Ya. Harus ada variabel yang dihilangkan kalau eliminasi. Kalau dihilangkan, dikurang atau ditambah? Dikurangkan. Dikurang. Oke. Maka kalau dikurang, berarti kita kerjakan. B min B habis ya. B min B. Ya kan? Min ketemu plus kan min. B min B habis. Lalu 2A dikurang min A. Min ketemu min plus kan. Jadi 2A tambah A berarti 3A. Lalu 1 dikurang min 5. Min ketemu min kan plus. 1 plus 5 berarti 6. Maka A-nya adalah 6/3 atau 2. Jadi si A-nya dapat nih 2. Jadi dapat hanya 2 dari eliminasi dua persamaan ini. Ada yang kebingungan nggak? Nggak. Nah, dari kalau udah dapat A-nya, kalian tinggal pilih salah satu persamaan. Ya, kalian tinggal pilih salah satu persamaan dari yang 2 tadi, masukin nilai A-nya untuk dapat B-nya. Masukin nilai A-nya ke salah satu persamaan yang tadi kita dapat, yang 2 itu, nanti untuk dapat nilai B-nya berapa. B-nya min 3. B-nya min 3. Yang lain, ada yang udah dapat belum? Yuk, cek yuk. Cari B-nya ya sekarang ya. Yuk, oke, enak. Silakan. Kita cek B-nya berapa sekarang. Berarti Kak Bandar pakai yang ini aja lah ya. Yang ini Kak Bandar hapus. Lalu, berarti min 5 sama dengan min A-nya tadi berapa? A-nya kan 2 kan, berarti min 2 tambah B. Maka B-nya, min 2-nya pindahin aja ke sana kan. Jadi B-nya min 5, min 2 pindah jadi positif 2. Min 5 tambah 2 berarti min 3. Maka B-nya min 3. Oke? Nah, karena udah jelas, udah clear, A dan B-nya berapa, maka di sini kita ganti persamaannya. Nggak lagi pakai AX plus B.
Di sini kita tuliskan aja dia. Berarti fx sama dengan A-nya kan tadi 2. Berarti 2A, B-nya plus B ya. Berarti B-nya kan min 3. 2A min 3. Nah, jadi dia sebenarnya punya rumus fungsi seperti ini. Ya. Bukan 2A, sorry. 2X. Sorry. Ini bukan 2A lagi, tapi 2X. Nah, sebenarnya dia punya rumus fungsi seperti ini. 2X min 3. Yang B terjawab ya, A dan B sudah terjawab. Nah, tinggal cari yang C. C berapa? Ketika X-nya 5, berapa hasil nilai fungsinya? 7. 7. Yang lain? X-nya tinggal diganti dengan 5 aja berarti kan? Berarti ini ketika F-nya X-nya 5, F-nya 5 berarti 2 kali 5 dikurang 3. 2 kali 5 kan 10. Kurang 3 berarti 7 ya. Dah, yang A, B, C terjawab semua. Oke. Ya, hari ini komplit kita belajar notasi, belajar rumus, dan belajar nilai fungsi. Oke? Nanti hari Kamis kita latihan lagi ya tentang ini ya, yang hari ini kita pelajarin. Ada pertanyaan nggak sampai di sini? Bingung nggak? Ya, jadi kita belajar dari relasi ke fungsi, lalu sekarang belajar nilai fungsi. Ya. Nah, jelas? Yuk, kita absen yuk. Kalau nggak ada yang mau bertanya, kita absen. Wah, Angger sampai ngantuk dia. Di sini belajaran KSM lagi ya. Tambah ngantuk lagi. Ya, absen yuk. 3, 2, 1. Oke. Thank you adik-adik semua. Sampai ketemu lagi hari Kamis ya. Bye-bye. Kasih Kak. Iya, hari Kamis jadi praktikum ya. Ya, sorry Kak, benar lupa. Hari Kamis ada, kemungkinan nanti diumumin ada praktikum tanggal 9. Jadi kemungkinan kita Kamis nggak ada kelas. Ada praktikum di UPI nanti ya, hari Kamis ya. Tunggu informasinya ya. Nanti akan diupdate sama Kak Angel. Ya, oke, bye-bye. Terima kasih, Pak. So,